Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami kelompok 3 kelas reguler 2 19F ingin mereview tentang identifikasi kualitatif golongan antihistamin klorpheniramine maleat dan diphenhydramine hidroklorida yang disusun oleh Arisia Virus, Dahlia Atinia, Fitriani, Iis Susilawati, Ingrid Hairunisa, Indrian Chandra, dan Melia Nurmawardani. Klorpheniramine maleat atau CTM. Di sini ada rumus bangunnya, rumus molekul yaitu C16H19CIN2 C4H4O4 BM390,87. CTM mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 100,5% dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Diphenhydramine hidroklorida. Di sini ada rumus bangunnya, rumus molekulnya yaitu C17H21NOHCl, BM291,82. Diphenhydramine HCl mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 102,0%, dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Berikut adalah persamaan identifikasi klorpheniramine maleat dan diphenhydramine HCl. Dari segi reaksi organoleptis bentuk, warna, bau, dan rasa CTM dan diphenhydramine HCl sama-sama berbentuk sebuah hablur dan berwarna putih. CTM dan diphenhydramine HCl tidak berbau namun terasa pahit. Berikut adalah persamaan identifikasi klorpheniramine maleat dan diphenhydramine HCl. Reaksi CTM dan diphenhydramine HCl. CTM ditambahkan air larut, diphenhydramine HCl ditambahkan air larut, CTM ditambahkan basa NaOH tidak larut, diphenhydramine HCl ditambahkan basa NaOH tidak larut, CTM ditambahkan alkohol larut, diphenhydramine HCl ditambahkan alkohol larut. Berikut persamaan identifikasi CTM dan diphenhydramine HCl. CTM dan diphenhydramine ditambahkan dengan reaksi King yang terdiri dari diazo A4 tetes, diazo B1 tetes, dan NaOH. Dia akan menimbulkan larutan berwarna kuning muda. Kemudian CTM dan diphenhydramine ditambahkan dengan beberapa tetes reagen feriklorida yang berwarna kuning sehingga akan menghasilkan larutan yang sama-sama berwarna kuning. Persamaan identifikasi selanjutnya antara CTM dan diphenhydramine HCl dalam reaksi warna, yaitu CTM ditambahkan dengan reaksi Marquis, H2SO4 pekat, prode beberapa tetes, di mana regen-regen tersebut berwarna bening, menghasilkan larutan bening. Kemudian diphenhydramine HCl ditambahkan dengan reaksi Mayer yang berwarna bening, menghasilkan larutan putih keruh. Lalu ada diphenhydramine HCl ditambahkan dengan reaksi DAB-HCl yang berwarna kuning, menghasilkan larutan putih keruh. Selanjutnya, ada perbedaan identifikasi CTM dan diphenhydramine HCl. Yang pertama, dengan menggunakan reaksi Frohde yang berwarna bening. CTM ditambahkan dengan reaksi Frohde, menghasilkan larutan berwarna bening. Diphenhydramine HCl ditambahkan dengan reagen Frohde, beberapa tetes menghasilkan larutan berwarna kuning. Kemudian ada reaksi Mayer yang berwarna bening. CTM ditambahkan dengan reagen Mayer, beberapa tetes menghasilkan endapan berwarna kuning.
dan dipenhidramin HCl ditambahkan dengan regen Mayer beberapa tetes menghasilkan larutan Perbedaan putih keruh. identifikasi klorpeniramin maleat dan dipenhidramin HCl. CTM ditambahkan asam klorida akan larut, sedangkan dipenhidramin ditambahkan asam klorida tidak larut. Kemudian, CTM ditambahkan pereaksi kalium dikromat dan asam sulfat akan menghasilkan larutan warna hijau lungut. Sedangkan dipenhidramin ditambahkan kalium dikromat dan asam sulfat, larutan akan berwarna kuning jingga. Selanjutnya, CTM ditambahkan pereaksi Wasiki menghasilkan larutan kuning tua. Sedangkan dipenhidramin ditambahkan pereaksi Wasiki menghasilkan larutan ungu dengan adanya tetes yang berminyak. Perbedaan selanjutnya antara CTM dan dipenhidramin HCl dalam reaksi warna yaitu menggunakan reaksi AgNO3 yang berwarna bening. CTM ditambahkan dengan AgNO3 beberapa tetes menghasilkan larutan putih kekuningan. Dipenhidramin HCl ditambahkan dengan AgNO3 beberapa tetes menghasilkan endapan abu-abu. Kemudian ada pereaksi asam sulfat pekat yang dikerjakan di lemari asam dan berwarna bening. CTM ditambahkan dengan asam sulfat pekat beberapa tetes menghasilkan larutan bening, dan dipenhidramin HCl ditambahkan dengan asam sulfat pekat beberapa tetes menghasilkan larutan berwarna jingga merah. Perbedaan reaksi warna selanjutnya dari CTM dan dipenhidramin HCl yaitu menggunakan pereaksi DAbHCl yang berwarna kuning. CTM ditambahkan dengan DAbHCl beberapa tetes menghasilkan larutan hijau toska, dan dipenhidramin HCl ditambahkan dengan DAbHCl beberapa tetes menghasilkan larutan putih keruh. Kemudian ada pereaksi Marquis yang berwarna bening. CTM ditambahkan dengan regen Marquis beberapa tetes menghasilkan larutan bening, dan dipenhidramin HCl ditambahkan dengan regen Marquis beberapa tetes menghasilkan larutan coklat kehijauan. Jadi, kita sudah mengetahui persamaan dan perbedaan CTM dan dipenhidramin HCl melalui uji organoleptis, uji kelarutan, dan reaksi warna. Dan ada hasil reaksi warna spesifik yang dihasilkan, seperti CTM ditambahkan dengan DAbHCl menghasilkan larutan warna hijau toska, dan dipenhidramin HCl ditambahkan dengan Wasiki menghasilkan larutan ungu adanya tetes yang berminyak. Dan ketika CTM maupun dipenhidramin HCl ditambahkan dengan regen tertentu, ternyata menghasilkan warna larutan yang sama seperti kuning, warna bening. Dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.